Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fa ya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Fi hadhihi al-fursah hiya fursatun azimatun. Fanashkurullah azza wa jalla ala ni'amin katsiratin. Tentu kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, dan tak lupa juga nusalli wa nusallimu ala nabina Muhammadin al-mab'uthi liyutammima makrimal akhlaqi. Ya, tak lupa juga salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada siang hari ini, hari Ahad ya, fi yaumil Ahad. Kita masih berada ya fid dars al-khamis, ya, di dars yang kelima, jilid yang kedua, Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha. Perhatikan pada tamrin atau tadribat yang ketiga ini. Nah, kita baca dulu perintahnya. Perintahnya itu berbunyi ta'ammal. Ta'ammal artinya adalah perhatikanlah. Kita disuruh untuk memperhatikan. Maka ta'ammal di sini datang dalam bentuk kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah disebut fi'il amrin. Nah, fi'il amr. Al-amthilata. Baik. Al-amthilata al-atiyata. Nah, kenapa al-amthilata dibaca fathah? Ya, karena dia di sini posisinya sebagai objek. Objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Ya, maf'ulun bihi yaitu objek. Apa arti dari al-amthilah? Dia bentuk jamak dari misal, artinya apa? Contoh-contoh. Sedangkan al-atiyata dia dibaca fathah karena dia di sini sebagai kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Arab disebut na'at, na'tun. Maka al-amthilata memiliki dua kedudukan atau posisi, dua posisi, yaitu yang pertama sebagai maf'ul bih dari ta'ammal, dan yang kedua dia sebagai man'ud. Ya, man'ud itu adalah kata yang disifati dari al-atiyah. Al-atiyah sendiri artinya berikut ini. Berarti terjemah ta'ammal al-amthilata al-atiyata, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Nah, kita sudah belajar kemarin bahwasanya kalau ada kasus semisal ini, yaitu littiqa isakinain, bertemunya dua sukun, maka sukun yang pertama boleh diharokati. Dalam kasus ini, yaitu harokatnya kasroh, ya, ta'ammalil amthilata. Begitu, kalau kita ingin mewasolkan bacaan kita atau menyambungkan. Nah, kita baca di sini contohnya, perhatikan kata Al-Quran. Ya, perhatikan kata Al-Quran di sini awal-awal dia dhammah harokat akhirnya. Namun ketika masuk ke dalam kalimat, lihat qara'a at-talibu al-Qur'ana. Maka berubah harokatnya menjadi fathah. Nah, maka kita bisa ketahui dia berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bih, objek ya. Kita sepakati ya, kita menyebut objek dengan maf'ul bih. Nah, qara'a at-talibu ya, ini merupakan satu susunan jumlah. Satu susunan jumlah. Jumlah itu apa? Kalimat. Kita sepakati pula untuk menyebut kalimat dengan jumlah. Nah, ya. Nah, jumlah dalam bahasa Arab naw'ani.
Nah, jumlatun fil Arabiyah atau al-jumlah al-Arabiyah naw'ani. Bahwasanya jumlah itu terbagi menjadi dua macam, ya, jumlah. Nah, naw'ani yang pertama itu adalah jumlatun ismiyatun, ya, ismiyah, jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah hiya allati tubda'u bismin. Allati tubda'u bismin. Nah, yaitu suatu kalimat allati yang tubda'u dimulai bi ismin dengan isim. Nah, ya, atau bisa kita katakan dengan bahasa Arab yang mudah, al-jumlatu al-ismiyatu, ya, jumlatun mabdu'atun bi ismin, ya, jumlah yang diawali dengan isim, begitu. Nah, jadi ketika ada kalimat di depan atau kata yang pertama itu adalah isim, maka bisa kita pastikan jumlah tersebut adalah jumlah ismiyah. Nah, an-naw'u asani, jenis yang kedua dari jumlah itu adalah uh, jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu adalah jumlah allati tubda'u bi fi'lin. Ya. Suatu kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, kata kerja. Maka yang namanya kata kerja tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Pasti dia membutuhkan peran pentingnya siapa? Subjek. Nah, subjek dalam bahasa Arab disebut fa'il. Maka yang namanya fi'il udah pasti ada fa'il. Sekalipun tidak ada fa'il, maka akan ada pengganti dari fa'il. Begitu. Maka kalau ada fi'il di depan, udah pasti ada fa'ilnya. Lihat di sini qara'a talibu, dia termasuk jumlah fi'liyah. Nah, limadha? Li'annaha mabdu'atun bi fi'li qara'a. Karena dia diawali dengan kata kerja qara'a. Qara'a ini kata kerja, fi'il madi tepatnya, kata kerja lampau. Artinya telah membaca. Atau libu dia di domah. Maka kita langsung ketahui dan letaknya pun dia setelah qara'a, setelah kata kerja, kedudukannya dia sudah pasti menjadi subjek. Ya, apa tadi subjek bahasa Arabnya? Fa'ilun. Nah, begitu contoh-contoh berikutnya, ya. Nah, untuk ini kata daras, ya. Kalimatnya adalah kataba al-mudarrisu ad-darsa. Ad-dars fathah. Berarti dia berkedudukan sebagai apa? Peserta nomor 1. Peserta nomor 2 kalau begitu. Jika tidak begitu. Peserta nomor 1, tafadhali. Ad-darsa sahih, ad-darsa maf'ulun bih. Wal mudarris di sini dia menjadi apa? Fa'il. Fa'il, sahih. Taib, kita masuk sekarang ke kata al-qahwah, kopi. Qahwah artinya kopi, coffee. Nah, syariba ad-doifu. Ad-doifu artinya tamu. Syariba minum, al-qahwata kopi. Al-qahwata di sini posisinya menjadi apa? Peserta nomor 2. Maf'ul bih. Maf'ul bih, betul. Berikutnya adalah kata al-babu, pintu. Nah, ada kata kerja fatahat. Kenapa ada tak sukun nempel di situ? Menandakan bahwasanya fa'il dari kata kerja tersebut, ya, perempuan gendernya. Nah, bisa dia nanti yang berakal, bisa tidak yang berakal. Di sini dalam kasus kalimat fatahat aminatu al-baba, maka yang menjadi fa'ilnya adalah aminah yang berakal tentu, ya, orang, makhluk hidup, manusia.
Fatahat Aminatu al-baba. Apa arti dari fatahat? Telah membuka. Siapa yang sudah membuka? Aminah. Apa yang dibuka oleh Aminah? Al-baba. Demikian. Maka kalau kita ingin lihat coret-coretannya seperti ini. Ya, qara'a talibu al-Qur'ana. Dan inilah susunan dari jumlah fi'liyah. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami. Di antaranya adalah apa? Jumlah fi'liyah harus diawali oleh fi'il yang mufrad. Nah, harus diawali oleh fi'il yang mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Ya, tunggal. Kemudian, nah fa'ilnya itu terletak setelah fi'ilnya. Dan fa'ilnya itu boleh tunggal, boleh ganda, boleh jamak. Tidak sedikit pun mempengaruhi fi'il sebelumnya. Ya, bisa juga antum tuliskan, tolib ini kan tunggal. Jamak dari tolib apa? Tulab. Ya, tulab. Nah, antum bisa pakai dalam kalimat qoro'a atulabu. Ya, atulabu, qoro'a atulabu. Ya, Al-Qur'ana. Para siswa telah membaca Al-Quran. Betul nggak kalimat tersebut? Sahih jiddan. Ya, sangat benar. Nanti berbeda kalau kalimat tersebut diawali oleh isim dan yang menjadi penyempurna ya subjeknya atau predikatnya itu adalah kalimat. Nah, itu nanti beda ya. Baik, kita fokus dulu di jumlah fi'liyah ini. Tamrin yang keempat. Ayyin al-fa'ila wal maf'ula bih fil jumalil atiyati. Ayyin ini fil amr dari kata ayyana yu'ayyinu ayyin. Tentukanlah. Tentukanlah. Al-fa'ila, fa'il dan maf'ul bih fil jumalil atiyah pada kalimat-kalimat berikut. Al-jumal itu bentuk jamak dari jumlah. Kemudian do' khoton wahidan. Nah, meletakkan satu garis tahtal fa'il di bawah kata yang berkedudukan sebagai fa'il. Naam, ya. Wa khattain. Naam, ya. Wa khattain, ya. Dan letakkan dua garis khattain, naam, di bawah tahtal maf'uli bihi, di bawah kata yang menurut antum-antum semua, antuna-antuna semua berkedudukan sebagai maf'ul bih. Dan jangan lupa washkal akhira kullin minhuma. Dan jangan lupa berikan harokat akhir dari setiap kedua kedudukan kata tersebut, baik fa'il maupun maf'ul bih. Kita mulai dari peserta nomor 3 untuk membaca kalimat-kalimat ini. Kemudian diterjemahkan. Setelah itu apa? Ditentukan mana fa'il, mana maf'ulnya. Peserta nomor 3, silahkan. Nah, kalau begitu peserta nomor 4. Kasaratiplul qalama. Ya, silakan langsung. Kalau nggak saya komentari, betul berarti baca. Anak kecil itu mematahkan pulpen. Ayyin al-fa'ila wal maf'ula bih. Min hadhihi. Fa'il atiflu fa'il al-qalama maf'ulun bihi. Sahih, barakallah fiik. Nomor 2, masih antum. Dua nomor. Dua nomor, Ustaz. Sahih, nah. Ghasalat Aminatul mindilah. Aminah telah mencuci sapu tangan. Aminatu fa'il al-mindila maf'ulun bihi.
Sahih, barakallahu fiik. Nomor 5, peserta nomor 5. Akala Usamatul inaba wa akalat zaujatahul mauza. Insya Allah. Zaujatahu. Luar biasa. Apa ini? Istrinya dimakan juga. Wa akalat zaujatahu. Enggak, zaujatuhu. Wa zaujatuhul mauza. Ya. Usama telah memakan anggur dan istrinya Ya, istrinya. memakan pisang. Nah, mana fa'il, mana maf'ul? Usama fa'il, al-inaba Apa nih? Usama itu fa'il dari fi'il apa? dari Usama. Ya, fa'il dari fi'il apa? Dia Dari subjek kata kerja apa? Karena ada 2 kata kerja kan dalam kalimat nomor 3 itu. apalah. Usama fa'il, al-inab maf'ul bih. Iya, nah betul itu. Al-inab maf'ul bi, Usama fa'il. Tapi Usama ini fa'il dari kata kerja apa dia? Akalah. Akala, betul. Lanjut. Wa Maka zaujatuhul mauza. Zaujatuhu fa'il, al-mauza maf'ul bih. nah, lanjut nomor 4. Syaribatil baqaratal ma'ah. Kok bakorota? Baqaratul ma'ah. Ya, Sapi betina itu telah meminum air. ya. Al-baqarah fa'il, al-baqaratu fa'il, al-ma'a maf'ul bih. Baik, barakallahu fiik. Peserta nomor 6. Nomor 5 dan 6. Hafidha Hamzatu Hafidha Hamzatul Qur'ana. Hamzah menghafal Al-Quran. Telah menghafal. Telah menghafal Al-Quran. Ya, ayyin al-fi'al. Al-fa'il wal maf'ul. Fa'il Hamzatu wa Al-Qur'ana maf'ul bih. Ya, istamir, lanjut. Darabat Fatimatu bintaha. Fatimah telah memukul anaknya. Anak Anak perempuannya. laki-laki apa? Nah, betul. Tentukan. Fatimatu fa'il wa bintah maf'ul bih mudhafun ilaih. Ya, nah, barakallahu fiik. Lanjut nomor 7 dan 8. Nur. Peserta nomor 7. Nah, Qatala ar-rajulu al-hayyata bil hajari. Laki-laki itu telah membunuh ular di batik. bukan. Dengan Dengan batik. Nah, Ar-rajulu fa'il, al-hayyata maf'ul bih. nah, barakallahu fiik. Lanjut. Ar-raqmu ats-tsamin. Sami'a Bilalul adzan. Bilal mendengar azan dan dia pergi ke masjid. Bilalu fa'il, al-adzana maf'ul bih. Nah, barakallahu fiik. Kita masuk ke peserta nomor 1. Nomor 9 dan 10. Katabal mudarrisu darsa ala saburati. Guru telah menulis perhitungan ya di papan tulis. Al mudarrisu fa'il ad-darsa mas'ulun bihi. Fatahal baqqalun dukkanu fi sa'ati tsaminati. Dukana. Ya. Dukana. Dukkana fi sa'ati tsaminati. Pemilik toko telah membuka tokonya di jam 8.
Al-Bukhanu fa'il, ad-dukkanu maf'ul bih. Bakol. Tujuh, Ad-dukan maf'ul bih. maf'ulun bih. Nah, kita masuk ke tamrin yang kelima. Akmil, sempurnakan al-jumal al-atiyata bi kalimatin munasibah. Nah, sempurnakan kalimat berikut dengan kata-kata yang sesuai wadbitha bisyakl dan harokatilah dengan syakal. Peserta nomor 2, silakan dijawab. Nomor 1, 2. Lagi di jalan, Mbak Nasela. Oh iya, afwan. Nomor 2 yang lagi di jalan. Man fatahal baba? Hmm. Siapa yang telah membuka pintu? Ya, nah, nomor 2. Nomor 2, gosalat ukhti al-malabisah. Saudari perempuanku telah mencuci baju. Nah, sahih. Lanjut peserta nomor 4. Ayo silakan. Mana tadi? Udah diterjemahkan belum? Sudah daraba Yusufu kahwata. Yusuf telah daraba. Syariba Yusufu kahwata. Yusuf telah meminum kopi. Ya, baik. Barakallahu fiik. Lanjut peserta nomor 5 dan 6. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburati. Guru itu telah menulis pelajaran di atas papan tulis. Di papan tulis. Iya. Akala Su'adul khubza. Su'ad telah memakan roti. Baik, barakallahu fiik. Peserta nomor 6. Qara'tul Qur'anu fil baiti. Qara'tul Qur'ana fil baiti. Aku telah membaca Al-Quran di dalam rumahku. Baik. Qara'tu ini failnya apa? Ana. Ya, ana. Lanjut nomor 8 masih antum. As-sami'tal adzana ya Hamzatu? Apakah kamu mendengar azan ya wahai Hamzah? Baik, barakallahu fiik. Lanjut peserta nomor 7, Nur. Nomor 9 dan 10. Fatahat tajiru dukkana. Pedagang itu membuka toko. Ya, nomor 10. Kharajatul minal fasli. Siswa-siswa itu keluar dari kelas. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini untuk PR, tambahan yang ke-6. Ij'al kullan minal kalimat. Jadikanlah setiap minal kalimat al-atiyah dari kosakata berikut ini apa? Maf'ulan bih. Wadabit akhiraha. Dan jangan lupa diharokati. Ya, huruf terakhirnya. Jadi jadikan kosakata ini maf'ul bih. Berarti antum membuat kalimat. Ya. Nah, ini perhatikan di sini. Ta'ammalil al-mithalaini al-atiyaini. Inilah yang disebut dengan perbedaan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ya. Nah, coba lihat di sini yang atas ya. Yang atas. Yang saya kotakin merah. Ini adalah jumlah ismiyah. Ya, ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Li'annaha mabdu'atun bismi at-tulab. Ya. Tulab ini isim karena penandanya ada alif lam ya.
Nah, lihat di sini zahabu. Ya, lihat di situ zahabu. Dan di sini yang kedua lihat zahabna. Nah, fiil kan? Zahabu dan zahabna fiil enggak? Fiil. Bahkan dia bukan hanya fiil, ada fa'ilnya juga. Ya, maka kalau ada fa'ilnya berarti dia sudah tersusun menjadi kalimat. Nah, yang namanya jumlah ismiyah dia tatakawwan ya minal mubtada wal khabar. Dia tersusun dari mubtada dan khabar. Al mubtada yaqa'u. Dia mubtada itu terletak fi awalil jumlah di awal kalimat. Maka kata at-talib ya, at-talib ya, at-talibat fi fil jumlah as-saniyah, maka kata talibat pada kalimat ini ya, kalimat yang kedua ini, maka dia berkedudukan sebagai apa? Mubtada. Kalau di kalimat yang pertama, na'am fil jumlatil ula ya, kalimatu at-tullab huna mubtadaun. Dia sebagai mubtada. Berarti zahabu dan zahabna itu berkedudukan sebagai khobar. Khobar berupa kalimat. Nah, ingat tidak ya, tidak diterapkan kaidah fiil fa'il. Kaidah fiil fa'il tadi itu apa? Fiilnya mufrad kan, meskipun fa'ilnya bisa jamak. Tapi kalau ini enggak. Ya, karena dia jumlah ismiyah yang namanya khobar harus mengikuti jumlah si mubtada. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya pun harus ikut jamak. Maka di sini ketika mubtadanya at-tullab, khobarnya zahabu. Ini khobar jumlah namanya, khobar berupa kalimat. Ya kan, zahaba, nah, plus domir hum. Hum ini domir yang kembali kepada tullab. Begitu. Jadi fa'il yang ada pada kata zahabu, dia kembali kemana? Kembali ke at-tullab, ke mubtada'nya. Begitu pula at-talibat zahabna. Zahabna ini khobar jumlah namanya. Ya, dia tersusun dari fi'il zahaba dan domir hunna. Ya, mereka perempuan. Maka domir hunna yang berkedudukan sebagai fa'il di dalam kalimat zahabna, ini kembalinya kemana? Kembalinya ke mubtada at-talibat. Selesai sudah. Nah, kalau yang bawah tidak perlu saya jelaskan lagi karena ini adalah jumlah fi'liyah. Lihat ya di situ. Fi'il yang terletak di depan mufrad sedangkan fa'ilnya jamak nih at-tullab. Ya, begitu pula zahabat yang untuk muannas ya. Nah, ini fa'ilnya jamak muannas salim. Atau libat. Ilahuna hal fahimtunna? Naam, Ustadz. Ya, baik. Kita lanjut di sini sekarang. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mendahulukan fiil nih. Untuk mendahulukan apa? Fiil. Nah, ini gampang berarti ya. Sangat-sangat gampang. Tinggal diubah fiilnya ke mufrad gitu. Nah, contohnya al-auladu syaribu al-qahwata. Anak-anak telah meminum kopi. Ya. Nah, kita kedepankan syaribu jadinya syariba. Mufrad dia. Fa'ilnya tetap jamak al-auladu. Al-qahwata udah pasti maf'ul bih. Baik, kita masuk ke nomor 1. Peserta nomor 1 silahkan. Nomor 2 dan 3. Langsung jawabannya saja. Tidak usah Sami'an nasul azan. Manusia telah mendengarkan azan. Katabat tullabul al-ajwibata. Murid-murid telah menulis jawabannya. Nah, sahih. Barakallahu fiik. Nomor 4 dan 5, peserta nomor 2. Silahkan. Dakhalatit talibatu al-faslah. Sahih. Dakhalatit talibatu. Kharajal mudarrisuna minal fusuli.
Kenapa Kharaja betul. Al-mudarrisun laki-laki. Nah, ya. Kharaja al-mudarrisu. Al-mudarrisuna. Naam, jamak muzakkar salim. Baik, barakallahu fik. Kita lanjut peserta nomor 4. Nomor 6 dan 7. Peserta berapa, Ustaz? Nomor 6 dan 7. Nomor peserta berapa, Ustaz? Nomor 3, nomor 4? Iya, antum nomor 4, peserta nomor 4. Nah, Nomor Raja'a Sumala'i min Makkah. Telah pulang teman-temanku dari Mekah. Gosalat akhawatil kumsana. Saudara-saudara perempuanku telah mencuci kemeja-kemeja. barakallahu fik. Peserta nomor 5, lanjut. Fatahat tujaru. Ya, 3 nomor, 8, 9, 10. Fatahatit tujaru adukakain. Kok fatahatit tujaru? Kenapa ditambahkan ta? Fatahat tujaru adukakain. Iya, nah. Pedagang itu telah membuka 2 toko. Oh, sahih. Zahabatit tobibatu ilal mustashfa. Para dokter itu telah pergi ke rumah sakit. Ya, para dokter perempuan. Fahimat tullabu ad-darsa. Para pelajar itu telah memahami pelajaran. Ya, nah. Fahima at-tullabu. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk di sini. Ta'amalil amthilata al-atiyata. Oke, perhatikan contoh berikut. Nah, ini awalnya, nah ini kalimat yang dipisahi oleh huruf athof, ya. Nah, wow. Maka awalnya itu adalah dia jumlah fi'liyah kharaja. Nah, ketika ma'tufnya, ya, kalimat yang disandarkan kepada yang pertama, dia berubah. Nah, sama. Nah, sama juga jumlah fi'liyah dia. Sama jumlah fi'liyah jadinya apa? Zahabu. Tapi fa'ilnya langsung masuk ke fi'ilnya, begitu. Tidak lagi mufrad. Tidak lagi mufrad. Kenapa demikian? Enggak lagi mufrad fi'ilnya yang kedua, enggak zahaba saja. Karena fa'ilnya tidak kita sebutkan. Kalau fa'ilnya tidak kita sebutkan, maka kita ubah dia menjadi domir. Nah, domir yang sesuai dengan jumlahnya. Karena jamak ya sudah berarti pakai hum. Masukkanlah ke fi'il tersebut. Jadinya zahabu. Sebenarnya kan boleh kita katakan apa? Kharajatul labu wa zahabatul labu. Tapi pemborosan kata nantinya. Begitu. Maka kita hilangkan saja fa'il yang berupa isim zohirnya. Nah, sebetulnya bukan dihilangkan. Lebih tepatnya apa? Diganti menjadi domir. Dan dimasukkanlah ke dalam fi'il zahaba. Jadinya zahabu. Lebih ringkas nanti kalimatnya. Kharajatul labu wa zahabu. Ya, para siswa itu telah keluar dan mereka pun telah pergi. Yang kedua, qara'atul labu wa katabu. Para siswa telah membaca dan mereka pun telah menulis. Akalan nas wa syaribu. Ya, orang-orang itu telah makan dan mereka pun telah minum. Jadi penerjemahannya begitu tuh, mereka telah minum. Ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke tamrin berikutnya. Kawin jumalal, ya jumalan, pasangkanlah kalimat-kalimat mithla hadhihi, ya, sesuai ya semisal dengan contoh ini ya, menggunakan dua fiil, ya, menggunakan dua fiil yang sudah dituliskan di sini ya. Nah, ini mirip seperti yang tadi. Coba peserta nomor 5. Tadi kan belum. Nomor 1 dan nomor 2. Silakan dikerjakan langsung jawabannya.
serta nomor 5. Dakhalat tullabu Al-fasla, wajalasul al-fasla. fasla wajalasu. Ya betul. Terjemahnya apa? Para pelajar itu telah duduk di kelas. Para pelajar itu telah duduk di kelas dan mereka masuk. Dakhala dulu. Dakhalat Para pelajar telah masuk ke kelas. tullabu dakhalat tullabul fasla wajalasu. Para pelajar itu masuk ke kelas di kelas dan mereka duduk. Iya, boleh, Nam. Nomor 2 langsung. Nomor 2 masih antum. Dorobal auladu al-hayyata wa qatalu. Para anak kecil itu telah memukul ular dan membunuhnya. Dan mereka telah membunuhnya. Nah, barakallahu fiik. Peserta terakhir nomor 6, Bu Nur. Nomor 3 dan 4. Qara'at tullabud darsa wa fahimu. Siswa-siswa itu telah membaca pelajaran dan mereka memahami. Iya, mereka telah memahaminya. Lanjut nomor 4. Sami'an nasul adhana wa dhahabu ilal Udah cukup zahabu saja. Sami'an nasul adhana wa dhahabu al-masjid. Enggak. Kan enggak ada tulisan al-masjid di situ. Ada ya? Al-masjid. Ada. Nah, itu ditambahin ila berarti. Ilal masjidi. Nah. Sami'an nasu al-adhana wa dhahabu ilal masjid. Sahih, terjemahkan. Manusia mendengar azan dan mereka telah ke masjid. Ya, orang-orang telah mendengar azan dan mereka pun telah pergi ke masjid. Baik. Ya, tamrin yang ke-10 ini isinya kata kerja bisa antum rangkai. Ya, bisa antum rangkai menjadi kalimat. Nah, baik, tamrin yang ke-11. Nah, ini maf'ul bih berupa domir. Maf'ul bih berupa domir dan fa'il berupa domir. Jadi singkat ini, kalimat sempurna singkat bentuknya. Nah, ya, contohnya di sini, ana fatahtuhu itu pecahannya seperti ini, fatahtu plus hu. Ya, hu di sini adalah domir huwa. Nah, kenapa nggak pakai huwa? Nggak bisa lah. Karena huwa adalah domir munfasil yang harus terpisah, baik terpisah dengan isim, terpisah dengan huruf maupun terpisah dengan fi'il. Nah, berarti kita harus mengubah huwa ini menjadi domir muttasil. Domir muttasil huwa apa? Yahu. Nah, dan ini nempel dia kepada fi'il. Dan dia nempel kepada fi'il yang sudah ada fa'ilnya. Maka sudah jelas nantinya domir muttasil di situ dia sebagai apa? Maf'ul bih. Ya. Fatahtu sendiri itu sudah ada domir muttasil juga, yaitu domir ta yang takdirnya adalah ana. Begitu. Kemudian fatahtuha, ha di sini nah adalah domir apa? Hiya. Begitu. Karena yang ditanyakan adalah an-nawafidh. An-nawafidh itu bentuk jamak dari nafidatun. Ya. Nawafidh itu dihukumi muannas. Bahkan seluruh isim yang dia berbentuk jamak, ya, isim yang tidak berakal, jamak yang tidak berakal begitu, dia akan dihukumi apa? Muannas. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini tidak diberikan contohnya oleh penulis. Nah, tapi antum bisa buat contoh-contoh maf'ul bih berupa domir dari fiil-fiil yang ada di tamrin 10 ini.
Begitu ya. Contoh misalkan ana hafiztuhu begitu ya. Nah, bisa dimurojaah kembali bagi yang sudah mempelajari apa namanya materi tasrif lugawi di ilmu shorof. Nah, ya kalau belum nanti saling bertanya saja sambil melihat rekaman ini dan bisa didiskusikan di grup. Berikutnya al-kalimatul jadidah seperti biasa ini adalah kosakata baru. Nah, kita lewati saja langsung ya untuk menyingkat waktu kita. Masuk ke ad-darsu as-sadis ya. Nah, ini ada hiwar, yujad al-hiwar. Nah, bainal was-sa'id sama ba'dahu baina Maryam wal Baik, barakallahu fiik. Silakan, siapa yang mau menjadi ummun? Baik, peserta nomor 1 menjadi ummun dan menjadi Said. Peserta siapa pada sesi ini? Peserta nomor 2 ya. Nah, silakan peserta nomor 1 dan peserta nomor 2. Seperti biasa dibaca kemudian terjemahkan. Silakan. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Kapankah kamu pulang dari sekolah, wahai anakku? Roja'atu qabla nisfi sa'atin. Saya telah pulang sebelum setengah jam. Ya, maksudnya ini setengah jam yang lalu. Karena ada Setengah jam. qabla. Ya, Saya saya terpulang dan nisfi itu apa? Setengah jam yang lalu. Saya telah pulang setengah jam yang lalu. Aina ukhtuki, ukhtuka Maryam, ama raja'at? Mana saudarimu Maryam? Apakah dia telah Lanjut. La adri, ana ma ra'aituha. Saya tidak tahu, saya tidak melihatnya. Mada qara'ta al-yawma? Apa yang telah kamu baca hari ini? Tidak kelihatan, Ustaz. Oh, belum ada bukunya. Nah, lanjut. Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Saya membaca hari ini saya membaca pelajaran baru di Tentang fikih. tentang fikih. Ya, nah. Lanjut. Afahim tahu? Apakah kamu memahaminya? Naam, fahimtuhu jayidan. Ya, saya memahaminya dengan baik. Ama qara'ta al-Qur'an al-yawma? Apakah kamu telah membaca Al-Quran hari ini? Ma-nya mana tuh? Tidak. Apakah kamu tidak membaca Al-Quran hari ini? Apakah kamu tidak membaca Al-Quran hari ini? Bala, qara'tu surat ar-Rahmani wa hafiztuha. Fafariha biyal mudarrisu kathiran wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Ya, saya telah membaca surah Ar-Rahman dan saya telah menghafalnya. Maka guru Merasa senang kepadaku. merasa senang denganku, merasa sangat senang dengan Iya, kepadaku. merasa sangat senang kepadaku dan dia telah berkata, sesungguhnya kamu pelajar yang sangat baik, pelajar yang terbaik di kelas. Masya Allah, zadakallahu ilman ya bunayya. Masya Allah, semoga Allah menambahkan ilmu padamu, anak.
Agosalti kumsoni ya Ummi? Apakah kamu telah mencuci kemeja-kemejaku? kemeja-kemejaku, wahai ibuku? Naam, ghasaltuha wa karaituha wa bihadzal qamisa. Ya, saya telah mencucinya dan menyetrikanya. Ambillah kemejamu ini. Hati dzaka ya Ummi. Dzaka ajmalu min hadza. Berikanlah kepadaku yang itu, wahai ibuku. Yang itu lebih indah, lebih bagus daripada yang ini. Nah, barakallahu fiik, kita ganti orang. Nah, ini ibunya ganti dan Maryam, ada Maryam di sini. Silakan, siapa yang mau? Peserta nomor 4 dan peserta nomor 5 kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kaifa haluka ya Ummi? Kaifa haluki? Kan Wa ibu. kaifa haluki? Kaifa haluki ya Ummi wa kaifa haluka ya akhi? Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu wahai ibuku dan bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Waalaikumsalam. Ahlan ya binti, mata kharajti minal madrasati, dan keselamatan kepadamu. Selamat datang wahai anakku. Kapan kamu telah pulang dari sekolah? Harajtu ba'da salati zuhri. Saya telah keluar dari sekolah setelah salat duhur. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Di mana teman-temanmu Aminah dan Fatimah dan Su'ad? Ana ma ra'aituhunna ba'da sholati. Saya tidak melihat mereka setelah sholat. Ya binti, akhuki hafidha suratul rahmani ayyu suratin suratin hafidti anti? Wahai anakku, saudara laki-lakimu telah menghafal surah Ar-Rahman. Surah apakah yang telah kamu hafalkan? Ana hafidtu surat al-hadidi wahia atwalu min suratir rahmani wa kadzalika hafiztu sitta asyrata ayatan min suratil nabah min suratin nabai. Saya telah menghafal surah Al-Hadid dan dia lebih panjang, lebih panjang dari surah Ar-Rahman. Dan demikian itu dan Zalika begitu pula. Dan begitu pula saya telah menghafal 16 ayat dari surah An-Naba. Masya Allah, innaki thalibatun mujtahidatun. Ana masruratun biki. Adhabti ilal maktabatil yaum. Masya Allah, sesungguhnya kamu adalah pelajar yang rajin. Saya bahagia kepadamu. Apakah kamu telah pergi ke perpustakaan hari ini? Naam, zahabtu. Ya, saya telah pergi. Madza qara'ti hunaka? Apa yang telah kamu baca di sana? Qara'tu majallatan min Pakistana ismuha Al-Islam. Saya telah membaca majalah dari Pakistan namanya Al-Islam. Abil lugatil arabiyyati hiya? Apakah dia dengan bahasa Arab? Apakah dia berbahasa Arab?
La, hiya bil lugatil inggiliziyati. Tidak, dia berbahasa Inggris. Adzahabti ilal mudirati? Apakah kamu telah pergi ke kepala sekolah? La, hiya ma ja'atil yaum. 5. Azunnu annaha zahabat Ini ila. terjemahnya apa? Terjemahnya apa? La hiya maja'atil yauma. Tidak, dia tidak datang hari ini. Nah, 5. 5. Bukankah? Kenapa? Adunnu annaha zahabat ila Makkah. Saya saya kira dia sungguhnya dia telah pergi ke Mekah. Asyaribti syaya? Apakah kamu telah meminum teh? La ma syaribtu. Tidak, saya tidak meminumnya. Bil khodimah, pembantu. Ya, Hati Ibu. syaya ya Laila. Berikan kepadaku teh, wahai Laila. Wahati kit'ata khubsin aidan ya Laila ana jau'a. Dan Masya Allah. berikan kepada aku sepotong roti juga ya wahai Laila, saya lapar. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan pertemuan siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan terkait tadrib-tadrib yang berkaitan dengan percakapan di pelajaran 6 ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan ala hudrikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.